mereka punya kekayaan, mereka punya perusahaan, mereka punya pekerjaan yang gajinya tinggi, ya mereka bisa jalan-jalan ke pulau ini dan pulau itu. Sebenarnya tidak perlu kita cemaskan karena itu sudah menjadi bagian dari rezeki mereka gitu. Ya sih gitu. Hanya saja kan tadi kita mencemaskan sesuatu hal yang memang itu bagian dari konsep rezeki itu loh. Bagian dari konsep rezeki, dan itu kan tidak perlu untuk kita pikirkan gitu loh. Yang nanti juga pengaruh dalam kehidupan kita juga menjadi penghambat dari proses bertumbuh kita gitu loh. Jadi kita fokus melihat pencapaian seseorang, sementara kita terbengkalai dalam melihat proses kita. Anak cewek ya kan, demen banget dong proses Korea gitu kan, ya kan, pengen banget dia itu punya suami nanti yang kayak gitu, padahal dia nggak bakal dapat suami kayak gitu. Itu FOMO baik atau buruk kira-kira menurut Anda? Baik lagi ya, FOMO itu kan ikut-ikutan. Jadi sekalinya itu ikut-ikutan yang kebaikan ya udah berarti baik. Kalau misalnya ikut-ikutan keburukan ya udah buruk. Berarti ini kalau kalau menempatkan orang-orang yang suka K-pop misalnya. Anda juga suka K-pop ya? Enggak. Ya yang suka hal-hal yang tidak bisa digapai itu ya contohnya tadi pengen punya suami kayak gitu bukan. Nah, ini FOMO yang baik apa yang buruk nih? Kalau tergantung Halu. Ketika halu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jebret, jeda berpikir reflektif totalitas. Oke, pada episode kali ini ya kita akan membahas ya perkara atau peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di tengah masyarakat, khususnya yang ada pada Gen Z. Tidak hanya saya sendiri tapi ditemani oleh partner saya Kang Rijal dan juga bintang tamu bintang tamu kita Kang Zidni. Ya beliau ini ya salah satu teman kita, juga pengusaha kecil-kecilan, insya Allah akan besar. Nah ini kopinya nih, kopi biji nih. Kopi biji. Nah ini salah satu usaha dari beliau nih. Ini lumayan rasanya rada-rada nendang ya. Oke, pada kesempatan malam hari ini ya kita akan membahas kegelisahan ataupun hal-hal yang terjadi di masyarakat, khususnya Gen Z ataupun remaja yang umum di zaman sekarang. Ya, dimana seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya arus globalisasi, ya, sehingga masyarakat Gen Z ini mereka harus selalu update terkait dengan hal-hal yang terjadi ke depannya. Nah, sehingga yang akan kita bahas adalah istilah FOMO. Yang terjadi di masyarakat. FOMO yang secara umum kalau kita lihat itu kan suatu kecemasan yang dimiliki oleh rasa takut atau kecemasan yang dimiliki oleh remaja ataupun Gen Z terhadap perkembangan zaman. Misalnya update di berita-berita, update di media sosial. Nah itu yang sekarang itu banyak terjadi di Gen Z. Jadi istilah-istilah FOMO ini istilah baru nih. Ya muncul kapan ini ya? Baru-baru banget kayaknya. Harusnya baru karena istilah ini ya mungkin setelah Covid atau 2024 2025 ini istilah-istilah yang rada-rada aneh ini mulai muncul. Saya nggak tahu siapa pencetusnya. Nah, kita akan membahas FOMO ini. FOMO yang terjadi di Gen Z. Nah, berangkat dari fakta
Nah, kalau kita bicara santai ya. Ini kan kalau sekarang mah Gen Z itu kan pengennya selalu ngikut tren yang sekarang. Misalnya Mau update terus. ya mau update terus. Misalnya sekarang, oh ini sekarang ada apa nih? Misalnya, oh sekarang bajunya skena-skena tuh biasanya. Misalnya ya, bajunya skena-skena, gaya-gaya skena, gaya-gaya culture sih. Nah itu mereka tuh pengen seperti itu. Pengen ngikutin tren-tren, jadi nggak mau ketinggalan. Apa yang ada ya diikutin tanpa meninjau itu akan baik ke depannya ataupun buruk. Ya selama itu menjadi tren di era sosial ini, nah itu selalu ya, selalu pengen begitu. Biasanya Gen Z itu seperti itu. Nah, kalau karena kita kedatangan bintang tamu ya, gimana sih kalau menurut Kang Zidni tentang fenomena istilah FOMO ini yang ada di masyarakat khususnya Gen Z, itu seperti apa sih? Ya kalau dari pribadi, untuk istilah FOMO ini kan suatu yang banyak orang ikuti ya. Ya, Kalau emang itu mengarah ke sesuatu yang baik, maka itu bagus-bagus aja. Justru malah bagus gitu loh FOMO itu. Contoh misal FOMO baca Quran misalnya. Ya bagus-bagus aja FOMO itu jadinya. Cuman kalau misalnya mengarahnya ke buruk, contohnya ya misal sekarang tuh lagi banyak misal balap liar misalnya. ya, Nah kalau misalnya FOMO-nya begitu kan jelek. Jadi FOMO tergantung ke kegiatannya. Kalau velocity kemarin Velocity, tren-tren TikTok itu ya bisa nilai sendiri lah mana baik buruknya. iya emang begitu sih. Apa sekarang tuh kalau lihat ya teman-teman di kampus itu beberapa mahasiswa ataupun kalau lihat di reels IG itu bang, itu sekarang banyak tuh yang sekarang nggak FOMO yang baik nih, ada FOMO yang baik. Belajar day one takalam bilogotil Arabia. Bagus. Assalamualaikum ya Asdiko. Asik. Baik cewek cowok. Nah itu kan yang terjadi di masyarakat Gen Z. Atau kalau pindah ke media sosial lain, TikTok lah ya, lagu-lagu timur bikin jogetnya. Nah, itu FOMO yang terjadi di Gen Z. Kalau menurut Bang Ijal sendiri, istilah FOMO itu seperti apa sih, dan pengalaman apa yang biasa Bang Ijal lihat dari istilah FOMO ini? apa ya, bingung jadinya nih. Ya, terkait dengan FOMO itu kan sebuah singkatan yang artinya fear of missing out, yang kalau kita terjemahkan artinya sebuah perasaan cemas karena takut ketinggalan momen gitu. Ya. Dan hal ini biasanya terjadi itu ketika seseorang memperlihatkan atau melihat di media sosial itu, terutama di IG, kemudian di status ya kan, di media sosial yang lain, ada orang yang posting kebahagiaan ya kan, ataupun orang sedang posting tentang rasa senang terhadap apa yang memang dia itu miliki yang sifatnya duniawi. Kemudian orang yang menonton ini ya kan, itu takut ketinggalan gitu kan, cemas gitu kan, oh dia sudah sampai titik sana, saya masih di sini gitu kan. Nah sehingga sebenarnya ini boleh-boleh aja ya, yang kita lihat sebatas penglihatan kita itu boleh-boleh aja, tapi yang perlu untuk kita bedah di sini adalah dari sisi baik dan buruknya gitu lah, apa yang kita lihat gitu loh. Jadi kalau misal yang kita lihat itu adalah sebuah status yang tadi menunjukkan kebaikan gitu kan, nah itu is okay, bagus ya. Tetapi kalau sebaliknya justru yang kita lihat itu adalah yang memperlihatkan ataupun menjelaskan kepada kita tentang kenikmatan dunia seperti harta, kemudian rumah dan kepemilikan lainnya, kemudian kita cemas gitu kan, ketinggalan. Nah ini yang mungkin perlu untuk kita sadari ya, dan kita pahami bahwa tidak semua yang kita lihat itu kita itu harus seperti itu gitu loh. Karena apa yang
menjadi kebahagiaan orang lain yang sifat duniawi itu kan sudah ditakdirkan ya, Ya. sudah ditetapkan gitu loh. Ya. Jadi apa yang Allah tetapkan pada mereka, rezeki mereka sekian ya tidak akan sama dengan kita gitu, Ya. kan gitu. Nah sehingga terutama Gen Z ini ataupun masyarakat secara umumnya ini akhirnya apa? Akhirnya merasa cemas ya, karena dia merasa ketinggalan nih, saya masih berada di sini, ternyata teman saya ataupun kerabat saya ataupun orang luar saya itu sudah pencapaian udah jauh lebih tinggi daripada saya dari sisi duniawinya. Nah yang kita beda tadi, jadi harap hal-hal yang sifatnya duniawi sebenarnya kita tidak perlu cemas gitu kan. Tidak perlu cemas itu, mereka punya kekayaan, mereka punya perusahaan, mereka punya pekerjaan yang gajinya tinggi ya, mereka bisa jalan-jalan ke pulau ini dan pulau itu. Sebenarnya tidak perlu kita cemaskan karena itu sudah menjadi bagian dari rezeki mereka gitu. Ya. Ya sih gitu. Hanya saja kan tadi kita mencemaskan sesuatu hal yang memang itu bagian dari konsep rezeki itu loh. Bagian dari konsep rezeki, dan itu kan tidak perlu untuk kita pikirkan gitu loh. Oh, berarti ya kalau kita artikan simpelnya berarti FOMO itu apa ya, kayak sifat iri ya. Iya, Sifat iri. iri, dengki gitu kan. Dan tidak mau ketinggalan ya, atas orang lain gitu. Dan dari sudut pandang Islam sendiri itu kan melarang namanya rasa dengki Ya. ya, ataupun hasud tadi kan. Dengki kemudian ingin memiliki gitu kan, padahal memang itu bagian dari pemberian kepada orang lain yang Allah berikan gitu kan. Sehingga mungkin salah satu bagaimana kita ini menata hati kita supaya tidak dengki ya, kita jangan terlalu banyak lihat medsos gitu kan. Uninstall aja nih. Iya, sekarang kan terlalu terpatok ya. Jadi parameternya itu standar sosial, standar kehidupannya itu sekarang media sosial tuh banyak kan. Oh, si ada loh yang di ini, kalau tren gitu, maharnya sekian. Iya. Kalau masang lah kriteria kayak yang tadi Bang Ijal kirim di grup tuh, kurang ajar banget kriterianya. Nah itu ngelihat, si ini walaupun gak bisa masak misalnya tapi maharnya sekian ratus juta, emas berapa puluh gram, Iya. aset berapa, itu sehingga ciwi-ciwi ini ngikut lah, pengen standarnya kayak gini juga. Kayak ibaratnya ingin juga memiliki apa yang tidak dimiliki sama ingin memiliki padahal dia tidak pernah mampu untuk mencapai itu ya. Sebatas keinginan, Ya, bukan sebatas. membutuhkan. Iya. Nah, jadi yang diikutin sama orang-orang sekarang itu tren FOMO itu kan rada-rada gimana gitu. Banyak mudorotnya sebenarnya ya. Yes, betul. Ya memang seluruhnya tadi FOMO-nya itu duniawi semua tuh loh. Iya. Yang bahasanya FOMO-nya itu karena akhirat tuh jarang sekali. Contohnya bisa kita lihat lah, berapa banyak sih ada video tentang kajian, video tentang ngaji itu kan. Iya, itu bisa loh FOMO kayak gitu. subscribe-nya FOMO itu. ikut kajian ke mana misalnya. Iya. Bisa. Bisa aja, harus gitu kan. Males. Tapi kan di medsos kan yang banyak itu kan yang sifatnya duniawi semua tadi. Iya, Ada betul. orang nikah ya kan, kemudian ada orang jalan-jalan, Iya. ada orang punya rumah, ada orang pamer mobil itu kan, FOMO seperti itu. Ya gitu. Cuman mungkin untuk FOMO yang pamer mobil nggak semua orang bisa. Saya nggak bisa. Bahaya itu sampai di dalam kehidupannya itu misalnya orang kan udah pada pakai iPhone ya. Iya. Pamer iPhone ya kan. Akhirnya dia bahasa nyewa gitu kan. Apa istilahnya itu lupa. Ya kan? Nyewa. Iya, Iya, nyewa ada. iPhone nyewa. ketika ada reunian ya kan. Oh iya. Biar nyangkanya apa, teman-temannya nyangka dia ini udah sukses gitu Iya. kan, punya iPhone gitu kan. Padahal iPhone-nya habis nyewa gitu kan per hari misalnya gitu. Ternyata teman-temannya yang ada di situ bawa iPhone juga. Ternyata mereka kasus sama seperti dia. Dia nyewa juga. Artinya FOMO ini terlalu memaksakan ya. Iya, terlalu memaksakan ya. Padahal uangnya cuma ada sekian tapi dipaksakan ya, harus punya barang bagus gitu kan supaya terlihat mewah gitu kan.
bahayanya seperti itu gitu. Bela-belain kredit juga ya. Jualan kredit ya. Bela-belain kredit. Barang-barang yang nggak dibutuhin. Iya. Iya, kayak misalnya lagi tren banget nih beli apa misalnya. Belanja yang keren nih barangnya. Check out nyampe padahal mah kagak ada gunanya pas dibeli mah pas sudah nyampe. Ya, tren-tren FOMO itu berarti nggak semua dari FOMO itu bisa kita serap ya atau kita bisa ikuti. Gimana? Apa namanya? Kalau dampak kalau kita ngikutin apa namanya? Otak. Bukan. Apa kata bukan otak. Biasanya gitu. Ya kalau ngikutin apa kata otak mah kita pengen banget ini. Wih, dia udah bisa ini loh, umur 19 tahun udah jadi pengusaha. Siapa itu namanya itu? Yang apa? Yang Bitcoin itu. Ya lupa yang Cina itu ya. Iya, itu umur 19 atau 20 itu udah asetnya triliunan. FOMO yang seperti pengen ngelihat yang ini, pengen ikut-ikutan padahal apa ya? Nggak pernah habis ya FOMO itu. Iya. Kalau kesenangan duniawi dikejar terus makin jauh. Berarti cara kita membedakan apa namanya FOMO yang baik dan FOMO yang buruk dan juga dampak-dampak positif dan negatif dari FOMO itu seperti apa? Gimana Mas Ija? Oke, cara membedakannya. Cara membedakan gampang gitu kan. Kita lihat gitu. Orang ini menyaksikan ya dari media sosial tadi. Halnya sifatnya yang duniawi atau enggak itu kan. Kalau memang sifatnya duniawi tadi terlebih masalah harta ya, konsep harta itu kan hal yang sudah telah ditetapkan kan gitu kan. Nah, ini tentu buruk sekali gitu kan untuk orang itu kemudian FOMO gitu kan terhadap hal-hal yang sifat duniawi gitu. Ada ngeliat orang isinya cantik gitu kan. Ada ngeliat orang misalnya bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Ada ngeliat orang misalnya bisa apalagi tuh bisa punya mobil banyak dan hal yang sebagainya gitu kan. Nah, ini yang kemudian ini yang tidak diperbolehkan gitu kan. Ini juga membahayakan. Tadi sampai kasusnya kan dia memaksakan memaksakan diri dia supaya punya barang itu, memaksakan diri dia supaya seperti kehidupan orang itu. Ini bahaya gitu loh. Artinya ada satu hal yang dia lupa, yaitu konsep bersyukur di sini. Iya, konsep bersyukur ya. Intinya itu ya, bersyukur. Bersyukur itu kan bisa kita artikan sederhana itu menyadari akan kepunyaan kita hari ini gitu kan. Kepunyaan kita hari ini adanya misalnya motornya misalnya Beat, ya udah syukurin aja motornya Beat. Kepunyaan kita hari ini misalnya HP-nya adanya Infinix misalnya gitu kan. Ya udah syukurin aja Infinix gitu kan. Jangan kemudian memaksakan ngeliat orang pakai iPhone pengen iPhone gitu kan. Ini bahaya gitu loh. Yang nanti juga pengaruh dalam kehidupan kita juga menjadi penghambat dari proses bertumbuh kita gitu loh. Jadi kita fokus melihat pencapaian seseorang, sementara kita terbengkalai dalam melihat proses kita atau fokus dalam proses kita dalam karir gitu kan. Nah itu artinya rasa syukur itu tetap harus dihidupkan gitu di situ. Menyadari ya apa yang menjadi ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia itu, dia harus sadari, dia syukuri, dijalani gitu. Hari ini misalnya dia cuma berpendapatan sehari misalnya dapat taruhlah 50.000, udah itu rezeki dia sekian gitu loh. Jangan kemudian ngelihat orang yang sehari 21 triliun misalnya itu atau berapa puluh juta gitu kan ya. Dari aset-aset yang ada gitu kan, iya niri gitu kan. Sifatnya duniawi aja gitu. Sehingga dengan cara seperti itulah tadi membedakan apa yang dia tonton yang sifat duniawi, itulah yang kemudian mencerminkan itu sifatnya apa yang tidak perlu untuk kita salib, tidak perlu untuk kita cemaskan gitu loh. Sehingga kalau dikaitkan dengan Al-Quran ada yang berbicara tentang hasad ataupun ada yang berbicara tentang tadi tidak boleh dengki terhadap rezekinya orang lain. Ada satu ayat itu wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd gitu. Jangan engkau itu iri hati, dengki ya, terhadap apa yang Allah berikan keutamaan atas engkau ya, kepada yang lain gitu kan. Artinya Allah berikan sesuatu kepada orang lain yang kau jangan iri gitu loh. Dan kau juga udah ada bagiannya masing-masing gitu loh. Rezeki kau di situ. Memang ada orang kaya di situ kan, dia gajinya gede, dia rumahnya banyak, dia bisa keliling dunia. Tapi apakah
dia pasti bahagia, belum tentu ya kan, Ya. kan gitu. Tapi ada orang yang secara kehidupan ekonomi sederhana, dia ngontrak ya, motor juga motor bebek misalnya gitu kan, penghasilan sehari 50.000 tapi dia bisa bahagia gitu kan. Ya. Nah, berarti ada satu hal yang kemudian menyebabkan seseorang itu dapat menikmati kebahagiaan dia, apa itu rasa syukur dia gitu kan. Bukan duit berarti ya? Bukan duit. Dan juga jangan di framing bahwasannya orang yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang nggak punya duit. Nah, ente bilang seperti itu syukur-syukur karena ente nggak punya duit ya kan gitu. Ya tapi memang benar ya kan gitu. Jadi kita nggak perlu dengki gitu kan. Sehingga sebaliknya ya yang positif tadi ya, adalah bagaimana orang kita itu menyaksikan atau orang itu menyaksikan tadi FOMO terhadap hal-hal yang sifatnya adalah kehidupan akhirat tadi. Misalnya tadi ada orang rajin baca Quran ya kan, kemudian ada orang itu FOMO gitu kan, terhadap apa yang dia tonton, terhadap apa yang dia saksikan, itu bagus gitu kan. Ada orang sering datang pengajian ya kan, ngaji kan gitu kan, salawatan, itu bagus tuh. Nah FOMO seperti itu bagus, itu kan positif gitu kan ya, karena itu berkaitan dengan apa, berkaitan dengan kehidupan di akhirat kita nanti itu loh. Nah itu bagus gitu kan. Jadi kita termotivasi gitu kan untuk apa namanya melakukan ya, ngaji, melakukan ikut kajian ataupun mengajar ataupun memberi infak sedekah ya, berlomba-lomba atau fasabiqul khairat ya terhadap orang yang kita tonton, terhadap orang yang kita saksikan tadi. Misalnya orang yang kita saksikan apa namanya dia mampu apa namanya baca Quran misalnya sehari 1 juz ya kan, kita termotivasi ya, FOMO kita kan. Kemudian kita berinisiatif dan juga mengazamkan diri untuk apa namanya sehari itu bisa lebih daripada dia 1 juz, kita 2 juz, itu bagus itu kan, nama pahala. Dan itu dengki yang diperbolehkan gitu, dengki yang diperbolehkan. Makanya ada hadis salah satunya adalah apa namanya tidaklah seseorang itu dengki kecuali 2 gitu ya. 1 karena Quran, 2 karena ada orang infak siang dan malam gitu kan. Karena ada hadis yang berkenaan dengan kedua hal itu. Artinya 2 hal ini kan berkenaan dengan akhirat gitu kan. Baca Quran dan juga infak gitu loh. Artinya sifatnya akhirat, FOMO-nya itu bagus gitu loh. Untuk kemudian kita ikut serta di situ. Ya, sebaliknya yang sifatnya duniawi ya kan, yang Allah sudah takarkan kepada kita semua rezeki masing-masing, yang namanya rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar, maka tentu tadi ya kita harus syukuri gitu. Kita harus syukuri di situ. Jangan sampai kemudian kita memaksakan diri kita untuk ikut di situ. Nah itu bahaya tuh. Nah itu yang kemudian bikin kita cemas ya kan, gelisah ya kan, rasa lemah ya. Padahal kata Quran itu kan wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tuh jangan merasa lemah, kalian tuh jangan merasa sedih gitu kan. Jika kalian tuh beriman pada Allah, kita ini beriman kepada Allah itu kan. Harusnya kita itu merasa percaya diri ya kan, merasa kuat ya, merasa tabah dan merasa apa? Rasa bersyukur tadi terhadap nikmatan tadi gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya FOMO-nya itu, nah tadi kan FOMO kan kita pengen, kalau FOMO dalam hal positif nih, lihat yang baca Quran, tadi iri-iri yang diperbolehkan. Tapi niatnya karena dia sekadar pengen, bukan lillahi ta'ala. Dia FOMO. Nah itu apa namanya? Apakah itu masih termasuk FOMO yang positif kalau begitu? Kalau dalam konsep Islam itu kan seseorang belum melakukan kebaikan tapi baru niat itu sudah dihitung pahala kan. Itu misalnya ya kan kita pengen sholat tahajud nih nanti malam itu kan, itu udah niatnya kan, malamnya mau bangun ya kan, mau sholat tahajud, mau zikir yang lama, mau baca Quran di situ, artinya qiyamul lail gitu kan, itu baru niat. Tapi ketika kita tidur pas mau berusaha bangun tahajud ternyata kita nggak bangun misalnya gitu kan, bangunnya pas subuh gitu kan. Tapi niat yang telah kita azamkan tadi, yang telah kita tetapkan dalam hati itu nggak sia-sia, ternyata kita mendapatkan kebaikan itu, kita mendapatkan pahala dari situ ya. Nah itu dalam konsep Islam seperti itu. Sebaliknya kalau kita ingin berniat buruk ya, niat buruk kita ini tidak dicatat sebagai apa amal keburukan gitu tapi amal keburukan itu dicatat ketika kita melakukan keburukan itu gitu kan gitu. Ini dalam sudut pandang Islam kan seperti itu ya. Ada ketika kita melihat apa namanya orang baca Quran tapi kita niatnya aja ya, niat aja pengen seperti itu, nggak masalah, itu bagus juga. Itu segala perbuatan tuh tergantung dari niatnya ya. Niatnya gitu ya. Saya keterkaitan kan sebenarnya FOMO itu kan masalah hati
pasti aja sih Iya. gitu kan. Ya, pasti ada kaitan dengan niat tadi. Gimana nih kalau menurut Anggit nih terkait fenomena FOMO ini? Sepemikiran. Wes, tambahin sedikit. Dampak positif dan dampak negatifnya. Sesuai pengalaman lah. Sesuai pengalaman. Anu mau ke apa? Mau ke Korea. Korea. Lihat artis Korea ganteng-ganteng ya gitu. Iya artis Apa ya? pengen banget jadi calon suami jadi ininya jijik Tapi banget. kalau menurut anda pribadi anda melihat apa namanya? Ada sekarang kan lagi heboh kan anak cewek ya kan. Heeh. Demen banget tuh sama artis Korea gitu kan. Ya kan? Pengen banget dia itu apa namanya? Punya suami nanti yang kayak gitu. Padahal dia nggak bakal dapat suami kayak gitu. Itu mau baik atau buruk kira-kira menurut anda? Ya, baik lagi ya, FOMO itu kan ikut-ikutan. Jadi sekalinya itu ikut-ikutan yang kebaikan ya udah berarti baik. Kalau misalnya ikut-ikutan keburukan ya udah buruk. Berarti ini kalau apa namanya kalau menempatkan orang-orang yang suka K-pop gitu. Anda juga suka K-pop ya? Enggak. Oh, Ya yang suka hal-hal yang tidak bisa digapai itu Iya. ya contohnya tadi pengen punya suami kayak Kayak gitu bukan. Korea. Nah, ini apa namanya FOMO yang baik apa yang buruk nih? Kalau tergantung. Halu. Ketika halu ya. Aduh. Halo. Halu. Iya. Kebanyakan gitu kan. Apa namanya kita ngelihat anak perempuan hari ini ya nonton apa namanya artis Korea itu kan. Iya. Kayak luar biasa fotonya dipajang-pajang tempel di dinding rumah ya kan gitu kan. Sampai status WA-nya ya kan penuh sama foto-foto Korea, video-video Korea, wallpapernya ya, HP-nya pun apa namanya artis Korea juga gitu kan. Dia berharap berlebihan banget gitu kan. Ada manfaatnya nggak ada? Nggak tahu. Nah itu. Padahal orang yang dia lihat ya kan, orang yang dia jadikan fans itu belum tentu peduli sama dia gitu kan. Tapi dia peduli sama artis Korea ini gitu loh. Aneh ya. Sakit sih. udah kena LCD-nya itu mah. Sehingga ketika apa namanya ngelihat fenomena seperti ini, keinget ada satu pesan ya, pesan yang pernah dengar bahwasanya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Kan gitu. Ya kan? Orang suka sama orang soleh misalnya kan, suka sama ulama, suka sama ustadz, orang soleh yang berilmu, ya dia nanti akan bersama rombongan mereka gitu kan. Maka sebaliknya gitu kan, orang-orang yang ahli maksiat gitu kan ya, yang suka juga joget gitu kan, pamer aurat ya kan, dia juga nanti akan dibangkitkan dengan orang seperti mereka gitu kan. Iya. Ya, Kan kira-kira nggak cewek seperti itu bersama siapa tuh? Bersamanya. Ya sudah barang tentu. Dan ini sebenarnya bukan terjadi oleh perempuan-perempuan umum gitu kan, tapi Iya. juga terjadi pada muslimah gitu kan. Ini muslimah loh yang otaknya mungkin udah diisi pemahaman Islam tapi kok masih seperti itu kan. Permasalahan juga sampai seperti itu pomonya gitu kan. Konser-konser masih pakai kerudung ya? Iya sih itu Itu nggak malu ya? Iya. Lepas kalian. Iya. Apalagi nanti kalau ada laki-laki yang datang ngelamar ya kan, bisa jadi dia standarnya yang hidup-hidup opa itu tinggi banget kan gitu Iya. kan. Sementara orang-orang artis Korea kan rata-rata mukanya kan operasi plastik gitu. Iya, kebanyakan. Ya aneh makanya. Yang orang-orang yang FOMO tuh ya, gimana ya? Dikasih tahu batu tadi suka memaksakan gitu. Ini berarti kita lebih fokus ke FOMO yang nggak ada manfaatnya ya? Iya, boleh. Kalau misalnya Apa lah? FOMO-nya yang ada manfaatnya kayak FOMO olahraga tuh kalau misalnya Ya, bagus itu. apa yang sekarang tuh lagi rame tuh Yang padel pakai- mungkin ya padel ya. yang lari jogging, nanti Jogging. ada Strava. apa ya bagus FOMO kayak gitu. Iya. Artinya yang ada manfaat buat dirinya sendiri. Tapi kalau yang tadi yang apa suka konser-konser, ikut konser apa namanya K-pop, Iya. yang FOMO pengen ini dan pengen itu. Iya. Anak nggak nangkep tuh manfaatnya kemana tuh. Kalau padel kan ya ke tubuh lah ya. Kesehatan tubuh, Iya. lari juga kesehatan tubuh. Nah kayak Velocity. kelas K-pop ini nggak tahu Udah manfaatnya Cici kemana. kemana? Kalau Velocity joget-joget, tapi kan dapet cuan. Kalau Velocity kayaknya manfaatnya ke ingatan. Ingatan. Ya kan nggak semua orang hafal gerakannya. Awal gerakannya. Iya. Berarti masih ada manfaatnya. Nggak ada tetap.
Tapi iya emang rada susah juga sih. Ya tergantung orang. Ya, ada yang memaksakan. Nah, ya tren-tren seperti itu yang apa namanya yang membius apa ya Gen Z ini, sehingga apa-apa tuh standarnya ya terlalu tinggi lah. Nggak ada tadi apa namanya nggak mau bersyukur gitu. Karena tadi yang anak tangkap itu dampak negatif dari FOMO yang terjadi di tengah remaja ini kita, salah satu yang pertama itu tadi karena menghambat perkembangan diri, menghambat diri untuk lebih berkembang karena standarnya orang lain terus, jadi tidak percaya diri gitu. Iya, kurang percaya diri, pengennya ya ngelihat orang pengen kayak begitu, akhirnya memaksakan hal yang tidak bisa dia lakukan sebenarnya, yang tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak negatifnya itu karena tadi terlalu memaksakan sehingga menyusahkan diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri. Kadang nggak diri sendiri doang. Orang lain kena. Orang lain juga kena bahkan. Kalau mau lagi hidup masih sama orang tua gitu. Iya. Kasihan orang tuanya. Kasihan. Mesen barang ya kan yang bayar orang tua. Betul. Kredit barang yang bayarin orang tuanya. Iya kan. Nah itu tuh hal-hal yang negatif. Ke hal-hal yang positifnya tadi kalau FOMO itu yang mendorong kita untuk lebih berkembang, meningkatkan rasa syukur kita, terus juga mengingatkan kita tadi kayak ikut kajian, baca Quran, menuju perubahan itu. Ya menuju perubahan yang nggak usah terlalu besar untuk menuju perubahan yang negara misalnya, untuk dirinya sendiri aja lah, perubahan diri. Ya untuk hijrah dirinya sendiri lah, untuk yang lebih baik itu baru dampak positif dari istilah FOMO ini ya. Hal-hal baik yang dilakukan, nah itu baru tuh boleh tuh, karena tadi simpelnya itu iri ya, FOMO itu iri. Nah itu kalau kita irinya pada hal keburukan, nah itu tadi menyusahkan diri kita. Kita jadi kufur nikmat kalau istilah Qur'annya, menyusahkan diri sendiri, keluarga, orang lain. Nah, itu menjadi beban lah. Kalau kita terlalu ngikutin standar orang. Kalau positifnya tadi bisa nambah pahala ya, nambah pengetahuan kalau ikut kajian. Ya jadi lancar baca Quran kalau ikut FOMO ikut kelas-kelas Quran misal. Jadikan aktivitas lebih produktif. Iya, lebih produktif, mengembangkan diri. Itu FOMO yang positif. Ya. Dampak berarti dari istilah dari pembahasan tadi, gimana sih Islam itu memandang FOMO? Islam memandang FOMO yang ada di yang terjadi di masyarakat sekarang. Gimana? Boleh Kang Rijal? Menutup. Menutup. Jangan. Nanti closing statement ya, dulu. Closing statement. Bagaimana Islam menanggapi FOMO yang terjadi di masyarakat sekarang? Ya. Nah, itu pertanyaan untuk Kang Rijal. Lagi. Iya. Ya, sebenarnya tadi sudah sempat disinggung ya, bagaimana Islam itu kemudian memandang terhadap FOMO yang terjadi di masyarakat, ya, baik yang terjadi di Gen Z, ya, anak-anak muda ataupun masyarakat secara umum, ya kan. Artinya kan lebih condong semuanya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Ya. Hal-hal yang sudah sifatnya itu menjadi takdir, gitu kan. Ya. Rizki, gitu kan. Nah inilah yang kemudian Islam itu tekankan, kalian itu nggak perlu kemudian untuk fokus terhadap apa yang orang lain miliki, gitu. Kan gitu. Tapi kalian fokus terhadap apa yang kalian miliki gitu loh. Kalau kalian melihat apa yang orang lain miliki gitu kan, hidup kalian itu nanti akan sulit untuk merasakan kebahagiaan gitu kan. Sehingga salah satu cara Islam kemudian
menangani ataupun melihat supaya orang itu nggak FOMO terhadap hal-hal yang sifatnya tadi, itu dia tuh harus percaya diri ya, dan berterima kasih dan juga bersyukur atas apa yang dia miliki hari ini tuh, tanpa kemudian harus melihat apa kebahagiaan orang lain. Ya. Jadi, supaya tidak iri, jangan lihat kebahagiaan orang lain gitu kan. Tuh. Caranya seperti itu kan. Gampang sebenarnya caranya ya. Caranya gampang, Cuman nggak semua orang mau gitu. nah, iya gitu kan. Sehingga tadi kembali lagi bagaimana Islam memandang FOMO yang terjadi di masyarakat ini, itu tuh dampak negatifnya banyak gitu kan. Iya. Negatif banyak kan, yang tadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah hati gitu kan, cemas, gelisah, ketinggalan ya kan, pengen seperti orang ya. Padahal apa? Padahal ya kita itu hidup udah ada jalannya masing-masing gitu kan, tinggal jalin aja gitu loh. Ya kan? Sudah ada porsinya masing-masing rezeki kita gitu kan. Jadi tidak perlu untuk dipikirkan gitu loh. Kalau bahasa tasawufnya itu ada satu kitab dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari gitu kan. Ya, Syarhul Hikam. Ya, Syarhul Hikam ya kan. Ya. Beliau menekankan gini. Ya, kalian itu jangan memikirkan ya, terhadap hal-hal yang sudah aku tanggung, terhadap hal-hal yang sudah aku jamin. Ya kan? Itu masalah konsep rezeki salah satunya gitu kan. Ya. Tapi yang perlu untuk kalian fokuskan adalah terhadap hal-hal yang belum dijamin ya pada Ya. kalian, yaitu akhirat kalian ini kan belum dijamin gitu kan. Ya. Kita ini menjadi bagian orang yang bahagia atau kita ini menjadi bagian orang yang sengsara, ini kan belum ada yang jamin ya kan. Nah, sehingga yang kita fokuskan adalah seperti itu gitu loh, apa yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan ya, itu masalah tadi akhirat kita gitu kan. Nah, sehingga dalam bahasa tasawufnya, ketika orang itu kemudian lalai ya terhadap hal-hal yang belum terjamin, justru dia fokus pada hal-hal yang sudah dijamin tadi terhadap masalah konsep rezeki ya kan, maka orang itu bagaikan apa, orang yang tertutup mata hatinya gitu kan. Bahasa tasawuf gitu, orang yang tertutup mata hatinya gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga tadi bagian dari hasad ya, bagian dari dengki ya, yang perlu memang kita jauhi, karena sifat yang tercela gitu ya, Iya. tercela yang perlu bagi seorang muslim itu jauhi sendiri gitu. Dan sampai kemudian tadi seorang muslim kemudian memiliki rasa dengki, hasad gitu kan terhadap kebahagiaan orang lain, hingga tadi menyusahkan dirinya itu kan, tidak fokus terhadap karirnya. Itu banyak hal-hal yang negatif gitu. Nah gitu kira-kira. Gimana kalau menurut Kang Jit nih? Kalau menurut Ana ya, kurang lebih sama jawabannya. Jadi kalau Ana yang ngomong itu takutnya panjang, durasi. Iya. Bisaan banget. Durasi. Sedikit aja, sedikit, Iya, sedikit. Apa ya? Wah. Kalau apa ya? Tadi kan berarti cara Islam memandang tadi terkait FOMO itu lebih kepada konsepnya, karena FOMO itu kan apa, tujuan FOMO itu kan untuk mencapai kepuasan diri. Iya, betul. Atau kalau bahasa filsafatnya itu kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki baik untuk jiwanya, untuk dirinya. Kalau untuk sekarang mungkin FOMO itu untuk cari validasi mungkin. Ya, untuk Orang cari lain lihat. validasi. Ya padahal arti tadi apa namanya, tujuannya tadi kan buat kepuasan ya. Tapi disalahartikan untuk mencari validasi, haus dengan apa namanya, haus validasi tadi, haus validasi, ya pengen diakuin juga. Iya. Kalau dia bisa, gue juga bisa loh. Ya, Maksudnya udah jadi candu juga ya. iya, jadi candu ya. Candu validasi. Padahal kalau di filsafat itu ya, kalau di filsafat konsep kebahagiaan itu tadi penyucian diri. Jadi ketika apa namanya dia menggunakan akal dengan 100%, ya apa namanya, menggunakan akal dengan 100%, artinya dia sudah berpikir baik untuk dirinya sendiri, apa ya, karena yang lebih mengetahui diri kita itu kan bukan orang lain, tapi kita sendiri. Apa yang dibutuhkan tuh orang lain nggak tahu apa yang kita butuhkan. Nah itu apa, kebahagiaan itu adalah pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Maka untuk FOMO ini, ya, untuk FOMO ini artinya kita jangan terlalu menengok kepada orang lain sehingga kita merendahkan diri sendiri dengan anggapan kita kurang mampu untuk mengejar itu. Yaitu apa, pembahasan FOMO yang terjadi
di masyarakat terkhususnya Gen Z ya. Ini ngobrol-ngobrol santai aja karena cuman bertiga ya. Teman-teman lagi pada sibuk. Sibuk apa tuh? Waduh, Goncang rezim. lagi pada mengguncang rezim. Sekarang kita bahas-bahas yang adem-adem dulu ya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas yang lebih hot asik. Nah ini FOMO, ini bukan FOMO ini ya. Kalau kita nanti ngebahas hal-hal yang apa namanya informasi-informasi yang terbaru itu FOMO nggak? Termasuk FOMO nggak? Itu FOMO sih. FOMO juga, tapi dalam hal Positif. positif. Karena mengingatkan rezim. Ya itulah tadi pembahasan terkait dengan FOMO yang terjadi di masyarakat Gen Z khususnya. Ya itu tadi pembahasan dari FOMO ya, apa istilah FOMO yang melekat dan terjadi di masyarakat khususnya Gen Z. Nah, kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Kang Rizal. Oke, closing statement pada kesempatan malam hari ini ya. Karena ini sudah di detik-detik kita ini mau bubar. Mau bubar apa ini? Pembahasan majelis. Bubar majelis ya. Oke, closing statementnya sebuah kebahagiaan itu bisa dirasakan, bisa dinikmati dengan kita mensyukuri apa yang kita miliki hari ini. Tanpa perlu untuk kita perhatikan dan juga melihat kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Bersyukur terhadap apa yang kita punya hari ini, dan supaya hidup kita stabil dalam menjalani kehidupan ini, kita harus perlu juga melihat ke atas, dan terkadang kita juga perlu juga melihat ke bawah. Melihat ke atas, kita melihat ya orang-orang yang di sana yang pencapaiannya luar biasa di atas kita. Ini berikan anugerah lebih daripada kita, ya kan? Ini berikan kesempatan dalam memperbaiki ataupun melakukan hal positif yang lebih daripada kita gitu loh. Supaya ini tidak sombong gitu kan. Ya. Dan perlu juga untuk kita melihat ke bawah. Ya, artinya apa? Kita melihat orang-orang di sana yang nasibnya itu tidak lebih baik daripada kita. Ya, nasibnya itu di bawah kita. Ya mungkin dari sisi ekonomi susah gitu kan. Ya. Sehingga dengan kita melihat ke bawah, kita akan merasa bersyukur ya, bahwasannya di sana ternyata ada orang-orang yang memang hidupnya kemudian nasibnya tidak sebaik dengan apa yang kita miliki hari ini. Nah, dengan demikianlah nanti kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kestabilan ya, dengan penuh rasa syukur, dan juga tak lupa untuk senantiasa tadi terima kasih ya, kepada zat yang telah memberikan apa yang kita miliki hari ini. Masya Allah. Gokil. Oke, itulah closing statement yang sudah disampaikan oleh Kang Rizal. Nah, maka telah selesailah pembahasan kita terkait FOMO di tengah masyarakat Gen Z ini, pembahasannya. Nah, sebelum kita tutup biasanya ada jargon nih. Ini tunjuk kamera mana nih, Tan? Atas. Yang atas. Jadi kalau Ana bilang apa namanya? Biasanya deh. Jebret. Oh. 1, 2, 3. Oh, kalau jadi 1 2 3 jebret gitu. Oh iya. Nah. Ayo. Siap-siap 1 2 3 jebret.